Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76, kami dari kelas 94 membuat video kolaboratif berupa cerita mini dari setiap siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kristanto, absen 1 dari kelas 94. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang kehidupan sosial. Di sebuah pulau ada satu suku yang menempati pulau tersebut. Suku tersebut melakukan pesta pernikahan. Dalam waktu beberapa bulan, istri dari pasangan suami istri tersebut hamil dan mereka berdua sangat senang. Dalam kunjung waktu beberapa bulan, anak tersebut lahir dan mereka bertiga hidup bahagia. Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat sekitar memanfaatkan wilayah tempat tinggal mereka sebagai mata pencaharian mereka. Ada yang menjadi nelayan, petani garam, dan sebagainya. Pangandaran telah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, yakni kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata yang mempunyai pengaruh penting, sehingga Pangandaran menjadi salah satu wilayah yang diunggulkan di Jawa Barat. Tetapi sekarang banyak pengunjung yang membuang sampah di sekitar pantai dan merusak terumbu karang untuk tempat tinggal ikan. Maka dari itu, kita sebagai pengunjung harus menjaga pantai agar pantai tidak tercemar oleh ulah kita yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninta Susikirana Ferianto, absen 3 dari kelas 94, ingin menceritakan kegiatan saya selama melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Saya sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang. Saya belajar via online. Biasanya sebelum PJJ dimulai, saya sarapan dan bersiap-siap terlebih dahulu. Saat PJJ berlangsung, saya berpartisipasi dan mengerjakan tugas. Setelah melakukan pembelajaran jarak jauh, saya beristirahat 40-50 menit. Lalu saya mengerjakan tugas dan membahas pelajaran yang sudah dipelajari dengan teman saya. Selanjutnya dari jam setengah lima sore sampai dengan jam 6 sore saya pergi les. Saya les setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 atau jam 11 malam saya pergi tidur. Dan saya bangun jam 5 atau jam 6 pagi untuk bersiap-siap melakukan pembelajaran jarak jauh. Di hari libur saya menggunakan waktu saya untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan mengerjakan tugas yang belum sempat saya kerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani dari kelas 94 ingin menceritakan cerita tentang kehidupan sosial masyarakat Kesultanan Melaka dalam lukisan-lukisan. Ada sebuah tempat yang tidak banyak diketahui pelancong jika ke Melaka. Soalnya ketika kami diantar oleh supir Grab ke sana, beliau mengaku itu merupakan kali pertama mengunjungi tempat tersebut. Hang Tuah Center atau perkampungan Hang Tuah adalah sebuah kampung buatan yang dibuat untuk mengingatkan kita pada 5 orang bersahabat pahlawan negeri Melaka. Mereka adalah Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekyu, dan Hang Kesturi. Wisatawan lebih mengetahui perigi Hang Tuah ketimbang perkampungan Hang Tuah ini. Padahal letaknya tidak berjauhan. Ini merupakan kunjungan saya yang kedua. Pada kunjungan kali ini, saya ingin berbagi kisah yang menarik terkait Hang Tuah Center ini. Untuk perkampungan Hang Tuah sendiri, akan saya ceritakan terpisah. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Setelah saya puas berjalan-jalan di Museum Hang Tuah yang berada di dalam komplek juga,
Saya beristirahat di sebuah rumah panggung yang diberi nama Rumah Hang Tua. Rumah ini terlihat lebih besar dari rumah panggung lainnya. Ada beberapa pajangan lukisan dalam bingkai kaca berukuran 20 x 30 cm. Saya membaca satu persatu keterangan yang tertera di bawah lukisan tersebut dan merasa seolah-olah sedang berada di Aceh. Bagaimana tidak, lukisan-lukisan tersebut menggambarkan proses kehidupan lelaki dan perempuan dalam tradisi Kesultanan Melaka. Anehnya, persis sama seperti apa yang terjadi di Aceh, terlebih khusus di kampung-kampung di Aceh. Menempung tawari rumah baru, kehidupan anak gadis, proses lamaran, acara pesta pernikahan, gotong royong warga kampung, membuat tenda acara, serta komplek seluruh proses kehidupan masyarakat Kesultanan Melaka. Visualisasi kehidupan masa lalu dalam bentuk lukisan ini sangat menarik menurut saya. Bukan sebuah hal mudah menembus ruang waktu untuk merekam gambaran kehidupan masa lalu, kemudian memvisualisasikannya dalam sebuah lukisan. Namun, saya lupa bertanya, siapa yang melukis gambaran kehidupan masyarakat Melaka ini? Sebuah cara yang unik untuk mengedukasi generasi sekarang. Mereka harus kita hadirkan citra visual agar bisa membayangkan bagaimana arifnya pendahulu mereka dalam menjalani kehidupan. Sifat gotong royong dan saling membantu masih sangat kuat berada dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial yang sangat mencerminkan masyarakat timur. Dalam suatu pertemuan dengan kawan-kawan di Couchsurfing Kuala Lumpur kemarin, ada sebuah pembahasan menarik berkaitan dengan perbedaan kehidupan sosial masyarakat timur dengan barat. Kawan saya yang bernama Jo adalah seorang wanita Melayu yang tinggal Malaysia. Dia menikah dengan seorang pemuda dari Inggris. Saat acara pesta perkawinan di Malaysia, tamu yang datang berjumlah 1.000 lebih. Suaminya bertanya pada Jo. Jo tersenyum dan menjawab bahwa mereka yang datang adalah famili, kawan, guru, dan seluruh kerabat dekat Jo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Amalia, absen 5 dari kelas 94. Di sini saya ingin membacakan cerita mini yang telah saya buat. Bu Ajeng sedang hamil anak pertamanya. Kehamilannya memasuki usia 8 bulan. Di trimester ketiga ini, ia sangat membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari orang-orang terdekat. Bu Ajeng hanya tinggal dengan kakaknya, karena suami Bu Ajeng baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu. Setiap harinya Bu Ajeng berada di rumah sendirian dari pagi hingga sore, karena kakaknya harus pergi bekerja. Suatu hari, tibalah saat hari persalinannya. Para tetangga membantunya membawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya, Bu Ajeng melahirkan putrinya dengan sehat dan selamat. Bu Ajeng sangat berterima kasih dan juga bersyukur karena memiliki tetangga yang peduli. Perkenalkan, nama saya Christopher Bonandika, saya dari kelas 94 nomor absen 6. Sekarang saya akan bercerita tentang tradisi Maraka Bola yang dikenal juga sebagai tradisi Mapelte Bola. Kegiatan tersebut
dilakukan secara turun-temurun dan masih dilakukan sampai sekarang. Rumah panggung yang terbuat dari kayu menjadi karakteristik kebanyakan rumah masyarakat Bugis. Begitu pula halnya dengan rumah penduduk suku Bugis di Desa Labata, Kecamatan Tante Rilau, Kabupaten Baru yang melangsungkan tradisi maraka bola tersebut. Bobot rumah yang dipindahkan tentu saja tidak ringan, bahkan dapat mencapai puluhan ton, maka warga yang menggotong pun tidak sedikit, bahkan sampai ratusan. Kegiatan memindahkan rumah ke lokasi yang baru biasanya dipimpin oleh ketua adat suku yang bertugas sebagai pemimpin doa dan memberi aba-aba untuk mengarahkan warga. Tradisi ini sudah berlangsung sejak nenek moyang suku Bugis ini berangkat dari filosofi bahwa rumah dianggap sebagai tanah leluhur mereka atau tanah ibu pertiwi, sehingga harus tetap dijaga keutuhannya secara turun-menurun, sekalipun pindah ke lokasi baru. Bila pindahannya dekat, dapat menggunakan roda atau ban, dan bila melakukan pindahan secara jarak jauh dapat dilakukan dengan alat bambu ataupun tiang untuk menggotong rumah tersebut. Dari cerita tersebut, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kekeluargaan dan keharmonisan supaya mempererat tali silaturahmi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Nurin Faiza, kelas 94 absen 7. Di sini saya akan menceritakan tentang panjat pinang yang biasa dijadikan untuk perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Yang mengikuti lomba ini adalah orang-orang pribumi. Panjat pinang adalah perlombaan memanjat pohon pinang atau pohon lainnya yang sudah dikuliti dan diberi cairan pelicin untuk memperebutkan barang-barang yang digantungkan di atasnya. Biasanya diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Perlombaan ini merupakan salah satu lomba tradisional yang populer pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebuah pohon pinang atau bambu yang dikuliti yang tinggi dan batangnya dilumuri dengan lumas disiapkan oleh panitia perlombaan. Bagian atas pohon tersebut disiapkan berbagai hadiah menarik. Para peserta berlomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut dengan cara memanjat batang pohon yang pada umumnya ialah pohon pinang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Baduy. Suku Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Keseharian masyarakat suku Baduy tak bersentuhan dengan teknologi sama sekali. Mereka tidak menggunakan teknik pertanian, terasering, dan irigasi, serta tidak menggunakan teknologi pembajakan tanah dengan mesin, dan tidak menggunakan pestisida. Di kalangan masyarakat luas, konsumsi makanan organik baru mulai populer beberapa tahun terakhir, padahal suku Baduy telah menerapkan gaya hidup sehat organik sejak 600 tahun silam. Selain dianggap dapat merusak alam dan tidak ramah lingkungan, terutama terkait kesuburan tanah, salah satu alasan untuk tidak menggunakan pestisida adalah dalam proses bercocok tanam sehari-hari agar tidak terkonsumsi saat dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Des Adrian Mulana, absen 9 dari kelas 94, akan menceritakan tentang kehidupan sosial. Di wilayah pesisir pantai, pekerjaan warganya biasanya adalah nelayan. Biasanya nelayan pergi melaut di malam hari karena terjadi angin darat yaitu bertiupnya angin dari darat ke lautan yang bisa membawa kapal mereka ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan nelayan biasanya pulang pada siang hari karena terdapat angin laut, yaitu bertiupnya angin dari laut menuju daratan. Selain memanfaatkan angin darat, biasanya nelayan memanfaatkan pasang purnama untuk melaut juga.
Namun kini nelayan susah mendapatkan ikan yang banyak karena banyak sampah yang berserakan di laut, mengakibatkan ikan-ikan banyak yang mati karena memakan sampah tersebut dan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda sedang lapar pergi menuju sebuah warung di kaki lima saat ia sedang makan. Datanglah seorang anak kecil laki-laki menjajakan kue kepada pemuda tersebut. "Pak, mau beli kue, Pak?" Dengan ramah pemuda itu menjawab, "Tidak, saya sedang makan." Anak kecil tersebut tidaklah berputus asa dengan tawaran pertama. Ia tawarkan lagi kue setelah pemuda itu selesai makan. Pemuda tersebut menjawab, "Tidak, Dik, saya sudah kenyang." Setelah pemuda itu membayar ke kasir dan beranjak pergi dari warung kaki lima, anak kecil penjajah kue tidak menyerah dengan usahanya yang sudah hampir seharian menjajakan kue buatan ibunya. Mungkin anak kecil ini berpikir, "Saya coba lagi tawarkan kue ini kepada bapak itu. Siapa tahu kue ini bisa dijadikan oleh-oleh buat orang di rumah." Ini adalah sebuah usaha yang gigih membantu ibunya untuk menyambung kehidupan yang serba pas-pasan ini. Saat pemuda tadi beranjak pergi dari warung tersebut, anak kecil penjajah kue menawarkan ketiga kali kue dagangan. "Pak, saya beli kue. Pak, mau beli kue saya?" Pemuda yang ditawarkan jadi risih untuk menolak yang ketiga kalinya. Kemudian ia mengeluarkan uang 1.500 dari dompet dan ia berikan sebagai sedekah saja. "Di, ini uang saya kasih, kuenya nggak usah saya ambil. Anggap saja ini saya sedekah." Lalu uang yang diberikan pemuda itu ia ambil dan diberikan kepada pengemis yang sedang meminta-minta. Pemuda tadi jadi bingung, "Loh, ini enak dikasih uang kok malah dikasih kepada orang lain. Kenapa kamu berikan uang tersebut? Kenapa tidak kamu ambil?" Anak kecil penjajah kue tersenyum menunggu menjawab, "Saya sudah berjanji sama ibu di rumah, ingin menjual kue buatan ibunya. Bukan jadi pengemis, dan saya akan bangga pulang ke rumah bertemu ibu kalau kue buatan ibu terjual habis. Dan uang yang saya berikan kepada ibu adalah hasil uang kerja keras saya. Ibu saya tidak suka saya jadi pengemis." Pemuda tadi merasa kagum dengan kata-kata yang diucapkan anak kecil tersebut, lalu memborong semua kue yang dijualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Maulid, absen 12 dari kelas 94. Di sini saya akan bercerita yang berjudul Gotong Royong di Rumah. Minggu kemarin, kami sekeluarga bergotong royong di rumah. Bergotong royong merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga kami pun akan melestarikan budaya tersebut. Kami bergotong royong membersihkan dan merapikan rumah. Pertama-tama, kami mengumpulkan berbagai barang yang tidak terpakai. Barang-barang tersebut diletakkan di satu tempat. Kami menyortir barang-barang yang tidak terpakai tersebut karena barang tersebut bisa dijual kepada para pengumpul. Setelah selesai, kemudian kami menata ulang isi rumah. Tentunya ibuku sangat pandai menata, sedangkan aku bertugas untuk memindahkan barang dari satu ke tempat yang lainnya. Pekerjaan menata rumah ternyata tidaklah mudah. Waktu kami tersita oleh pekerjaan tersebut. Akhirnya, setelah selesai menata, barulah kami menyapu hingga bersih. Kemudian, dilanjutkan dengan mengepel lantai. Ketika sore, semua pekerjaan baru selesai. Kami sangat kelelahan. Namun, kami semua gembira karena rumah terlihat rapi dan bersih. Kemudian, ayah memberi hadiah makanan favorit masing-masing. Sekian, terima kasih. Selama masa pandemi ini, aku hanya beraktivitas di rumah saja. Ya, meski beberapa kali keluar rumah untuk vaksinasi dan beberapa keperluan lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi yang berlangsung hampir di seluruh muka bumi ini, mulai dari benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, dan benua Afrika telah melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat. Angka penderita COVID-19 yang kian hari semakin meningkat, memaksa kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring via WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Terkadang, rasa bosan menghampiriku kala aku sedang melakukan pembelajaran daring. Namun, aku kembali semangat kala mengingat bahwa aku masih sangatlah beruntung karena memiliki fasilitas pembelajaran daring yang lengkap. Karena aku yakin di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak seberuntung diriku. Dalam pembelajaran online ini, aku juga merasa sedikit miris
melihat berita mengenai beberapa siswa yang tidak menghargai guru saat sedang menerangkan pembelajaran. Aku juga kurang suka dengan remaja-remaja yang masih senang berkeliaran tanpa tujuan jelas dan tanpa menggunakan masker di masa pandemi seperti ini. Hal itu sangat mengganggu menurutku, karena bisa terus menambah angka rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seharusnya kita sebagai pelajar bisa membantu kinerja pemerintah dengan tetap di rumah saja. Kita juga bisa berpartisipasi membantu pemerintah menuntaskan masalah angka penderita COVID-19 dengan menjaga kesehatan kita masing-masing. Mulai dari mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, berjemur sekitar 15 menit per harinya, lalu rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker jika memang harus keluar untuk urusan yang mendesak. Biasanya, kalau aku akan bersepeda mengelilingi komplek, tapi ingat, tetap menggunakan masker sebagai protokol kesehatan. Jadi, masa pandemi ini bukan ajang untuk mencari siapa yang paling pintar atau yang paling hebat. Namun, siapa yang lebih bijak untuk menurunkan egonya. Karena ini tentang kehidupan kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Budi Khairon, nomor absen 14, ingin bercerita tentang kehidupan sosial. Pada hari Minggu, saya dan keluarga ingin bersih-bersih rumah. Sebelum bersih-bersih rumah, kami mandi terlebih dahulu agar tubuh terasa segar dan bersemangat. Kami memiliki peran masing-masing dalam membersihkan rumah. Saya dan adik saya membersihkan kamar masing-masing, mulai dari membersihkan kasur, membersihkan peralatan di kamar, dan menyapu dan mengepel lantai. Ibu saya membersihkan rumah selain dari kamar-kamar, dan ayah saya membersihkan halaman rumah. Setelah saya dan adik saya membersihkan kamar, saya dan adik saya membantu ibu dan ayah membersihkan rumah. Setelah membersihkan rumah, kami sekeluarga berolahraga, mulai dari pemanasan, push up, lari-lari, dan lain-lainnya. Setelah berolahraga, kami melakukan pendinginan, karena pendinginan setelah olahraga sangat penting agar detak jantung, suhu tubuh, dan peredaran darah di tubuh kita kembali normal secara perlahan. Dan pendinginan ini dapat meningkatkan rentan gerak otot agar tidak robek dan terluka saat dalam keadaan yang panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan sosial suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang terletak di kawasan cagar budaya pegunungan, Kandeng seluas 5.000 hektar di daerah Kenekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebar di Provinsi Banten yang memiliki jumlah penduduk sekitar 11.600 jiwa dan memiliki tingkat kematian tinggi karena budaya pada masa kehamilan dan persalinan, sehingga dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Baduy sangat patuh pada norma-norma kehamilan dan persalinan di kehidupannya sehari-hari. Umumnya, suku Baduy memiliki mata pencaharian utama yaitu berladang dan bertani yang menghasilkan kopi, padi, dan umbi-umbian sebagai komoditas utama yang ditanam di kehidupan sehari-hari petani suku Baduy. Masyarakat Baduy sangat menjaga air agar tetap bersih dan jernih, sehingga air bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Para pengunjung yang datang pun juga tidak diperbolehkan memakai bahan kimia ketika sedang berwisata di suku Baduy. Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang sangat luar biasa karena memegang aturan dan tradisi dari nenek moyangnya yang tetap dipertahankan sehingga menjadi daya tarik dari pariwisata. Gotong royong. Gotong royong atau kerja bakti merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Dengan gotong royong diharapkan kegiatan yang dikerjakan bisa berjalan lancar, mudah, dan ringan.
Gotong royong juga sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam diri masyarakat. Ini terlihat dari aktivitas kerja bakti atau membersihkan lingkungan, penanaman berbagai macam pohon untuk penghijauan lingkungan agar udara dan bumi kita tetap bersih dan hijau. Selain lingkungan, gotong royong juga bisa memperkuat rasa saling tolong-menolong antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Rizky dari kelas 94 absen 17, ingin menceritakan kehidupan sosial saya selama di masa pandemi ini. Saya sekolah dari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12 siang, yaitu untuk jam pelajaran pertama itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9 siang, jam kedua dari jam setengah 9 sampai jam 10 pagi, dan jam terakhir dari jam 10 pagi sampai jam setengah 12 siang. Di dalam waktu pembelajaran tersebut, saya ikut mengerjakan tugas dan juga turut berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu dari jam 12 sampai jam 3 sore saya menghabiskan waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum saya kerjakan maupun tugas yang akan datang nanti. Dari jam 3 sore sampai jam 6 siang saya menghabiskan waktu saya untuk beristirahat, entah itu bermain game atau membaca buku atau menonton video. Di dalam kurun waktu tersebut juga saya meluangkan saya untuk beribadah. Dari jam 6 malam sampai jam 9 saya menghabiskan waktu saya lagi untuk beristirahat dan juga mengerjakan tugas-tugas kecil yang kemungkinan saya bisa mengerjakan dalam waktu cepat. Dan dari jam 9 malam sampai jam 12 hingga lanjut pagi saya menghabiskan waktu saya untuk tidur. Lalu untuk hari Sabtu saya bangun seperti biasa. Di awal pagi saya menghabiskan waktu saya kembali lagi untuk beristirahat karena isi waktu istirahat saya sangat sedikit. Saya menghabiskan waktu saya untuk bermain game, membaca buku, terutama membaca buku yang menurut saya untuk menghibur saya sendiri. Di hari Minggu sama seperti itu juga, hanya bedanya di jam-jam malam saya mulai menghabiskan waktu saya untuk membaca pelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Fajriyah dari kelas 94. Saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan sosial di lingkungan rumah saya. Salah satu contoh dari gotong royong di masyarakat adalah Siskamling, yaitu kegiatan menjaga keamanan lingkungan. Mereka membuat jadwal Siskamling sehingga setiap malam akan ada beberapa orang yang melakukan ronda di lingkungannya. Semua anggota masyarakat akan mendapatkan giliran ronda malam. Hal tersebut merupakan kerjasama yang baik dalam menjaga keamanan lingkungan. Biasanya ronda malam dimulai pukul 8 atau pukul 9. Mereka akan berkeliling di lingkungannya dan mengamati hal-hal yang mencurigakan. Dengan adanya Siskamling tersebut, lingkungan pun akan lebih aman, sehingga akan terhindar dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, misalnya pencurian. Gotong royong merupakan modal dasar pembangunan. Dengan gotong royong, banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, budaya gotong royong mesti dilestarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Laitus Kristiana dari kelas 94 nomor absen 20. Di sini saya akan menceritakan singkat tentang suku Baduy. Suku Baduy atau kadang sering disebut Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku bangsa Sunda. Mereka dianggap sebagai atau suku Sunda pedalaman yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk mencegah keserakalan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Saba Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi budaya Baduy. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok
masyarakat tersebut berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya sungai Baduy dan gunung Baduy yang ada di bagian utara dan wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri mereka sebagai orang Kanakes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang Cibeo. Dan segitu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Natasha Melani Putri. Hari ini saya akan bercerita tentang kehidupan sosial di keliling saya. Kehidupan bertetangga di lingkungan rumah di Kampung Rumbut cukup unik. Masyarakatnya masih menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan di antara tetangga. Saling membantu dan saling menolong tanpa pamrih meskipun bukan sanak keluarga, bukan hal yang jarang ditemukan di komplek ini. Suasana komplek yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan juga menjadi salah satu faktornya. Setiap minggu rutin diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di komplek ini. Hal tersebut dilakukan dengan jadwal yang dibuat sesama warga untuk giliran setiap minggunya membersihkan lingkungan sekitar. Jadwal diberikan kepada RT yang berbeda setiap minggunya. Masyarakat pun selalu ramai bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumahnya dan rumah tetangganya. Kegiatan roda malam pun untuk tetap menjaga komplek ini aman rutin dilakukan setiap malamnya. Bapak-bapak dan kaum muda laki-laki bergantian setiap malamnya menjaga komplek ini, ditemani juga oleh 3 orang hansip desa berkeliling mengecek kondisi komplek agar aman dari perampokan dan maling di malam hari, sehingga warga yang lain bisa tidur dengan nyenyak. Pada hari 17 Agustus di komplek ini selalu ramah dengan aktivitas balap karung menghiasi lingkungan dan juga lomba-lomba lainnya. Interaksi sosial yang membudaya dan erat dengan unsur kekeluargaan tanpa permusuhan. Suku Dani sudah tinggal di kawasan lembah Baliem sejak ribuan tahun lalu. Mereka umumnya hidup bercocok tanam ubi dan berburu hewan liar untuk mencari makan. Seiring berkembangnya zaman, peternakan pun kini menjadi pilihan di aktivitas suku Dani. Mereka suka beternak babi, bahkan hewan ini pun dianggap berharga hingga harga seekor babi bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tanaman yang sering mereka budidayakan adalah pisang, tebu, tembakau, dan yang paling utama adalah umbi manis. Suku Dani adalah masyarakat komunal yang hidup dalam satu komunikasi. Oleh karena itu, sistem kekerabatannya bersifat kelompok, di mana mereka membagi keluarga menjadi kelompok-kelompok yang tinggal dalam satu rumah, satu wilayah, di dalam wilayah rumah yang bernama Silimo. Kehidupan suku Dani tidak banyak mengalami modernisasi. Banyak tradisi kuno yang masih mereka pertahankan hingga saat ini. Pakaian rumah adat, gaya hidup, bahkan bahasa asli pun masih mereka pergunakan. Walau hal-hal modern telah mereka kenal, suku Dani hingga kini masih memakai koteka atau penutup kemaluan pria yang terbuat dari umbi sejenis labu panjang, dan para wanita pun lebih suka bertelanjang dada dalam kesehariannya. Mereka masih tinggal di Honai, rumah yang beratapkan jerami, berdinding kayu dan berbentuk jamur.
dan bahasa asli suku Dani masih menjadi bahasa utama mereka, sekalipun mereka juga dapat berbahasa Indonesia. Kepercayaan suku Dani yaitu menghormati roh nenek moyang dan juga diselenggarakan. Kehidupan di lingkungan rumahku cukup baik. Warganya masih menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan antar tetangga. Saling tolong-menolong tanpa pamrih meskipun bukan sanak saudaranya. Setiap sebulan sekali diadakan posyandu ataupun poswindu. Hal ini dilakukan untuk kesehatan warganya dan juga kerja bakti membersihkan sekitar rumahnya. Pada bulan suci Ramadan, para ibu rumah tangga melakukan tadarus bersama. Hal ini dilakukan dari pagi hingga siang hari dan diakhiri dengan hataman Quran dengan cara berbuka puasa bersama. Sedangkan untuk anak-anak yang mengaji, para warga menyajikan takjil dengan cara bergantian, dan juga untuk para orang tua yang akan berbuka puasa di masjid. Hari ini adalah hari Senin. Hani bergegas untuk mandi dan bersiap-siap berangkat ke sekolah. Setibanya di kamar mandi, Hani menyadari bahwa air di dalam bak mandi habis. Ia pun menyalakan keran dan berharap air mengalir dari sana. Tapi hasil nihil. Ia keluar dari kamar mandi dan menuju ke depan rumah untuk bertanya kepada sang ibu. "Bu, kenapa tidak ada air?" tanya Hani kepada sang ibu yang sedang berbincang dengan tetangga mereka. "Iya, air di sumur kita kering. Jadi, Pak Susanto sedang membantu ayahmu mengalirkan air dari rumahnya untuk diisi ke dalam sumur kita," jawab Ibu Hani. "Kamu tunggu sebentar ya, Hani. Mungkin sebentar lagi airnya akan keluar," lanjut Ibu Hani. Hani pun menunggu dengan ikut berbincang-bincang santai dengan Bu Susanti, tetangga mereka. Indonesia merupakan negara kaya dengan beragam flora dan faunanya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Salah satu contoh floranya adalah bunga Rafflesia arnoldii. Bunga ini pertama kali ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia bagian barat. Bunga ini terkenal mengeluarkan bau untuk memikat serangga dan mempunyai sebuah mahkota besar berwarna merah. Selanjutnya, contoh fauna endemik dari Indonesia adalah komodo. Komodo merupakan hewan reptil karnivora yang merupakan kelas tertinggi dari familia Varanidae sekaligus kadal terbesar di dunia dan merupakan predator puncaknya. Komodo mempunyai panjang total 2-3 meter dengan bobot bisa mencapai 100 kg. Hewan ini dinyatakan hampir punah karena ulah manusia. Flora dan fauna Indonesia masih banyak, bukan hanya dua tadi itu saja. Dengan kekayaan flora dan fauna di Indonesia ini, wajibnya kita melestarikannya untuk generasi mendatang. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi, banyak oknum-oknum yang memburu flora dan fauna untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Marilah kita untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia untuk generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razita Humar Ramadhani dari kelas 94. Setiap provinsi Indonesia memiliki keindahannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita singkat mengenai keindahan alam dan beragam seni budaya yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang beribu kota di kota Surabaya. Di antara semua provinsi, Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang terluas, dengan luasnya sekitar 47.800 km persegi. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Jawa Timur mempunyai iklim tropis basah. Provinsi ini didiami oleh kelompok etnis yang beragam seperti suku Jawa, suku Madura, suku Osing, dan suku Tionghoa. Di Jawa Timur hanya ada 3 suku inti atau pokok yang diakui, yaitu Jawa, Madura, dan Bawean.
Sebagian besar masyarakat di Jawa Timur menganut agama Islam. Jawa Timur juga memiliki ciri khas seni budaya yang beragam, diantaranya berbagai macam rumah adat, tarian, lagu daerah, senjata tradisional, makanan khas, dan sebagainya. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menawarkan berbagai jenis tempat wisata. Daerah ini menawarkan berbagai objek wisata alam mulai dari gunung, pantai, hingga air terjun. Pada umumnya, hampir setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur memiliki tujuan wisata yang unik, seperti Gunung Berapi, Ijen di Banyuwangi, Taman Nasional Baluran di Situbondo, dan sebagainya. Itulah beragam seni, budaya, dan keindahan alam yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk asli Jakarta dengan ciri utama mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu dan tinggal, serta berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terbentuk sekitar abad ke-17, merupakan hasil percampuran beberapa suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Cina, Arab, dan Portugis. Dari latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, mereka mencoba mencari identitas bersama dalam bentuk lingua franca bahasa Melayu. Suku bangsa ini biasa juga disebut orang Betawi atau Batavia pada zaman penjajahan Belanda. Kebiasaan suku Betawi adalah mengajarkan seni bela diri silat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nyambat atau kebiasaan turun-temurun yang mengajak orang lain bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nganter, yakni kebiasaan mengantar makanan ataupun hal lain umum yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ngoret, yakni membersihkan makam keluarga jelang bulan Ramadan. Nyelengin, biasanya menabung, tujuannya untuk pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nanda Putra, absen 28, kelas 94, akan membacakan cerpen tentang gotong royong di lingkungan masyarakat. Pada hari ini ada kegiatan gotong royong di kampungku. Pada hari itu semua masyarakat yang ada di lingkunganku sudah bersiap-siap membawa alat-alat kebersihan dan bersiap-siap di depan rumah masing-masing. Semua masyarakat begitu semangat untuk membersihkan kampung yang kotor dan kalau pada musim hujan banjir. Pada saat itu saya dan ketiga teman saya mendapat bagian membersihkan selokan yang sangat kotor itu. Semua orang perempuan yang ada yang kebagian masak untuk makan bersama dan ada juga yang kebagian bersih-bersih jalanan. Mereka semua begitu senang untuk membersihkan kampung yang kotor ini. Setelah semua bersih, semua sangat senang dan bahagia setelah melihat kampung yang bersih dari sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesir merupakan salah satu negara di Afrika Utara. Mesir terletak di 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang selatan dan 24 derajat bujur timur sampai 38 derajat bujur timur. Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Mesir merupakan negara di Afrika yang berbatasan langsung dengan Asia, yaitu Sinai. Di sebelah utara, Mesir berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan Libya. Di sebelah selatan, Mesir berbatasan dengan Sudan. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Sebagian besar keadaan alam negara Mesir adalah berupa gurun pasir yang tandus dan kering. Namun, Mesir juga memiliki keadaan alam yang subur, yaitu lembah Sungai Nil, yang merupakan tempat yang paling subur di negara Mesir tersebut. Masalah yang kerap kali dianggap sepele adalah menjaga kelestarian laut. Padahal sudah sepatutnya kita untuk peduli terhadap hal itu. Benua-benua di dunia seperti benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia sudah mulai gencar dalam melakukan pelestarian laut. Ada banyak cara yang bisa kita tempuh untuk berperan dalam menjaga kelestarian laut.
Contoh yang paling sederhana adalah tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah yang dibuang sembarangan ini seringnya berakhir di lautan dan menjadi perusak ekosistem laut. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah tidak merusak terumbu karang, tidak menangkap ikan-ikan atau hasil laut lainnya yang masih kecil, tidak membuang limbah kimia di lautan, dan sebagainya. Indonesia sendiri adalah negara agraris dan maritim. Artinya adalah Indonesia memiliki potensi di daratan yang sama baiknya dengan di lautan. Wilayah negara Indonesia sendiri sebagian besar berupa laut. Lautan Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alam di dalamnya. Ada beragam flora dan fauna yang terdapat di lautan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lautan Indonesia agar sumber daya alam yang ada di dalamnya tetap terjaga dan tidak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azalia Muzaffar dari kelas 94 absen 31, ingin membacakan tentang cerita sosialitas ala media sosial zaman now. Ini adalah cerita tentang setan gepeng yang menjadi fenomena kehidupan sosial masyarakat masa kini. Ia menjauhkan manusia dari adanya interaksi langsung dengan sesamanya, bahkan menjadikan masyarakat saling acuh tak acuh. Kehidupan sosial zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Kecanggihan teknologi menjadi andalan hubungan sosial masyarakat zaman now. Kepesatan perkembangan internet yang seharusnya menjadi lumbung informasi positif dan menjadi menyebarkan kebaikan justru menjadi ladang besar untuk menebar hoaks dan kebencian. Televisi yang seharusnya bisa menjadi media pembelajaran masyarakat tentang kerukunan sosial yang baik justru menjadi racun bagi pikiran masyarakat melalui tayangan yang tidak mendidik. Gadget dan internet bak setan gepeng yang kian menjauhkan interaksi sosial langsung masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Dunia sosial kini ibarat yang dekat menjadi jauh, sedangkan yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Betapa tidak salah satu contohnya adalah di dalam lingkungan keluarga. Bukan hal aneh lagi saat berkumpul dalam satu ruangan istirahat. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak malah asyik dengan dunianya sendiri-sendiri melalui genggaman layar setan gepeng itu. Dunia ayah berbeda dengan ibu. Begitu juga dengan anak-anak. Bisa game, TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan aplikasi sosial lainnya. Kehidupan sosial yang makin jauh dari interaksi langsung kini semakin diperparah dengan datangnya gelombang tsunami pandemi COVID-19. Penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia ini seolah makin membenarkan kehidupan sosial masyarakat yang kian jauh dari interaksi langsung seperti dulu yang suka berkumpul, bergotong royong, dan saling tolong-menolong dalam segala kondisi. Anak-anak pun harus bersekolah dari jarak jauh. Begitupun para pegawai dan karyawan banyak yang harus bekerja dari rumah. Nilai-nilai kejuangan dan sosialitas yang luhur dalam masyarakat kian luntur dan beralih ke dalam ruang modern yang tidak menyapa satu sama lain dengan sapaan merdu langsung melalui dari bibir, tetapi dengan jari melalui gambar emoticon, tulisan, dan GIF serta tombol send untuk mengirimkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Angelika Aurelia akan menceritakan mengenai kehidupan sosial. Jadi, beberapa hari lalu di daerah rumah Aurel ada pembagian obat penambah darah kepada remaja wanita agar terhindar dari anemia karena remaja wanita mengalami yang namanya menstruasi. Kegiatan ini sangat membantu remaja wanita karena kesehatan mereka terjaga. Ayo kita bersama-sama menjaga tubuh terhindar dari anemia. Sekian dari saya cerita mengenai kehidupan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Paralian dari kelas 94 ingin menceritakan tentang kehidupan sosial. Pada awal mulanya COVID-19 yang menyebar di dunia, sehingga siswa-siswi sekolah atau pelajar, perkantoran, dan pekerjaan yang lain harus dirumahkan.
Siswa-siswi harus mempunyai gadget atau laptop untuk bisa mengikuti pelajaran dan menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Classroom dan WhatsApp. Pada pembelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021 pada pukul 10 sampai 11.30 yang akan secara virtual di rumah masing-masing dengan menggunakan Google Meet, pembelajaran jarak jauh ini sungguh membuat para siswa menjadi tidak fokus dalam pembelajaran dikarenakan jaringan yang tidak terlalu stabil. Lalu pemerintah mengadakan vaksinasi untuk orang dewasa dan remaja. Usia vaksinasi harus berumur paling rendah 12 tahun. Dan sekolah SMP 179 Jakarta Timur menggelar vaksinasi untuk siswa-siswi SMP 179 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021. Vaksinasi ini digelar supaya murid-murid atau pelajar yang lain bisa melakukan tatap muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial suku Dayak. Kehidupan sosial mereka masih lekat dengan kepercayaan adat, namun mereka juga tetap mengadaptasi kehidupan modern, bahkan memiliki toleransi beragama yang kuat. Suku Dayak tinggal di pinggiran Sungai Borneo. Mereka hidup dengan mengandalkan kekayaan alam di sana. Orang Dayak tak pernah menggunakan alas kaki dimanapun mereka berada. Bahkan mereka juga suka telanjang dada, tidak peduli bagaimana cuaca di sana. Ada hasil produk unik di sana, yaitu keranjang bayi yang terbuat dari rotan yang dihias gigi buaya, cakar beruang, koin, dan gigi anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Putri Maharani, absen 35 dari kelas 94, ingin bercerita tentang kehidupan sosial bermasyarakat di daerah saya. Kehidupan sosial bermasyarakat di daerah saya menurut saya ini cukup unik. Tetangganya menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kekeluargaan, saling membantu, saling menolong tanpa ada imbalan sedikit pun. Suasana di sini juga lumayan sejuk karena berbeda dengan Jakarta yang sangat padat akan bangunan. Di sini lumayan banyak pepohonan. Setiap minggu di sini sering diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Hal tersebut tentu saja dilakukan dengan jadwal yang dibuat oleh RT dan diberikan pada warga yang berbeda setiap minggunya. Masyarakat pun selalu ramai bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Dan juga pada Idul Adha kemarin di daerah ini memotong satu kambing dan dimakan bersama-sama. Biasanya pun di daerah ini pada hari kemerdekaan serentak mengadakan lomba, tetapi karena COVID-19 ini harus diundur terlebih dahulu karena ingin memutus penyebaran COVID-19. Saya harap COVID-19 ini cepat selesai karena saya ingin beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Ahmad Usaim, absen 36 kelas 94. Ingin menceritakan kehidupan sosial di lingkungan rumah saya. Kehidupan bertetangga di daerah lingkungan rumah saya cukup normal-normal saja. Kami masih melakukan PPKM, yaitu tetap tinggal di rumah. Tapi setiap pagi kami berolahraga sambil menggunakan masker dan saling menyapa dari teras rumah. Dan juga kami saling peduli di sini. Minggu kemarin saudara ibu saya terpapar virus yang lagi mengeluarkan ini, yaitu COVID-19 atau virus corona. Tapi kami masih saling peduli karena dia tidak bisa keluar rumah. Ibu saya setiap pagi dan siang selalu masak makanan yang banyak agar bisa dibagikan ke saudara ibu saya. Tidak hanya itu, kami juga mengadakan vaksin gratis setiap hari Senin sampai Jumat pagi. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan zaman saat ini semakin pesat. Teknologi yang digunakan semakin maju, canggih, dan modern. Banyak industri yang berdiri baik di kota maupun di pedesaan. Wilayah pedesaan yang strategis dipilih untuk memudahkan distribusi. Hal ini mengakibatkan terjadinya transformasi mata pencaharian. Masyarakat mengalami transisi atau perubahan mata pencaharian dari sektor pertanian sebagai petani dan buruh tani menuju sektor non pertanian sebagai buruh pabrik serta membuka usaha jasa. Keadaan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada kehidupan sosial ekonomi mengalami
perubahan dan peningkatan. Berdirinya industri dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Mereka dapat bekerja di sektor industri sebagai karyawan dan dapat membuka usaha. Dahulu masyarakat memiliki sifat solidaritas sosial yang kuat. Namun tanpa disadari keberadaan industri mengakibatkan solidaritas sosial mulai melemah. Ciri-ciri masyarakat pedesaan mulai memudar. Masyarakat semakin heterogen, individualis, sibuk bekerja dan meninggalkan kegiatan sosial yang selama ini diikutinya karena pembagian kerja yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan strategi bertahan agar usahanya tetap bertahan, bahkan berkembang. Strategi bertahan yang dimiliki masyarakat antara lain: pertama, adaptasi sosial ekonomi dengan cara masyarakat mengikuti kegiatan sosial ekonomi dan memiliki pekerjaan sampingan. Kedua, masyarakat memiliki strategi usaha dengan cara berperilaku baik dan menjalin relasi sosial dengan pemerintah kelurahan. Ketiga, menjalani relasi dengan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat. Empat, masyarakat kita tidak hanya fokus pada satu pekerjaan. Selain itu, mereka mengajarkan pola yang ada dalam masyarakat kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Subandi dari kelas 94 dengan nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dengan tema makhluk sosial. Pada dasarnya semua manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan bantuan manusia lainnya. Karena itu keterkaitan antar manusia sangatlah penting. Marilah kita saling membantu tanpa memandang ras, suku, dan agama. Membantu dalam hal positif, contohnya bahu-membahu dalam melakukan kerja bakti. Kerja bakti sangat penting untuk dilakukan. Dengan bekerja bakti, lingkungan akan terasa bersih dan nyaman. Tak lupa juga kita berantas hama pengganggu seperti tikus, lalat, dan sebagainya. Apabila kita tidak membasmi hama-hama tersebut, ia akan berkembang biak menjadi banyak. Hal itu sangat mengganggu, merusak, dan mengotori lingkungan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk saling membantu dan bekerja bakti membersihkan lingkungan. Sekian yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.